Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali hadir bersama saya Isa Marsha dan program catatan akhir pekan. Insya Allah akan hadir untuk menyajikan berbagai informasi berkaitan dengan berbagai persoalan keumatan, kebangsaan, dari kacamata dan perspektif persyarikatan Muhammadiyah. Dan seperti biasa, kita terhubung secara virtual bersama Ayahanda Profesor Dr. Radha Ahmad, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan langsung saja pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Radha Ahmad yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat ya dah. Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Baik Ayahanda, pada catatan akhir pekan kali ini kita akan mengangkat salah satu isu yang belakangan dalam beberapa hari terakhir juga kembali hadir dengan kontroversi ya Anda. Ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan industri miras. Bahkan disebutkan bahwa dalam peraturan presiden yang bicara tentang industri miras juga akan ada potensi membuka kembali investasi, bahkan untuk asing bisa berinvestasi dalam minuman beralkohol atau minuman keras. Dan ini akan kita bahas pada catatan akhir pekan kali ini Anda dengan tema kontroversi Perpres miras. Baik pemirsa, sebelumnya kita telah mendengar dan menyimak bahkan juga menjadi kontroversi di masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu, dan ini sontak juga menuai kritikan, menuai kontroversi dari masyarakat, tidak hanya dari kalangan ormas-ormas Islam, juga dari DPR dan sejumlah tokoh masyarakat juga ikut angkat bicara. Dan langsung saja kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Radha Ahmad bicara lebih dalam berkaitan dengan Perpres ini dan pandangan persyarikatan Muhammadiyah. Ya, silakan Anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memang kemarin tanggal 2 Februari Presiden menandatangani Perpres baru nomor 10 tahun 2001 yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 20 tentang Omnibus Law, di mana dalam Perpres itu ada diantaranya satu pasal yang memberikan peluang bahkan mendukung menjadi industri terbuka bagi produksi miras atau minuman keras beralkohol. Ini tentu saja sangat kontroversi ya, sementara kan kita sedang berusaha untuk menekan tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan. Dengan diadakannya produksi dalam negeri dengan besar nanti, karena kita membuka peluang investasi dari luar negeri berkenaan dengan miras ini, maka ditakutkan atau dikhawatirkan menjadi tambah masif saja orang-orang yang minum keras. Padahal kemarin tanggal 25 Februari itu telah terjadi satu keadaan di mana seorang polisi mabuk menembak ke pegawai dari KP, termasuk keamanannya itu seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Itu karena memang mabuk, jadi karena habis minum-minum diminta bayarannya, lalu dia tidak mau, maka dia menembak. Saya kira hal-hal seperti ini akan menjadi lebih masif lagi ke depan jika minuman keras dilegalkan, menjadi sebuah produksi sama dengan produksi-produksi masalah lain. Padahal agama, saya kira semua agama termasuk agama Islam sangat mewanti-wanti. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, minuman keras, maisir dan judi, maka keduanya adalah ada dosa besar. Bahwa mana piolinas memang ada manfaatnya untuk manusia,
Tapi ismuha akbaru min naf'ihima. Sedangkan dosanya atau mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Sesuatu yang mudarat lebih besar dari manfaat, para ulama menyatakan bahwa itu haram. Oleh karena itu, menurut saya ini perlu ada evaluasi kembali dari Bapak Presiden, dari pemerintah. Kalau memang tidak strategis, minuman keras ini tidak melahirkan pajak yang menentukan atau pajak yang signifikan, ya saya kira tidak usah dibuka seperti itu, ya. Saya kira itu mungkin Nanda, ya. Baik, ini terkait regulasi, kita melihat bagaimana pemerintah ini juga mengejutkan tentunya di saat kita juga dalam beberapa waktu terakhir juga terus mengawal bagaimana Muhammadiyah ikut mengawal tentang RUU larangan minuman beralkohol yang sebelumnya juga menjadi polemik, dan kita terus mendorong rancangan undang-undang tersebut disahkan berkaitan dengan regulasi yang mengatur peredaran, salah satu terkait mengatur peredaran minum beralkohol di tanah air. Namun secara mengejutkan pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang tadi bicara tentang investasi untuk industri minuman keras sampai eceran. Ini berkaitan dengan penanaman modal yang membuka pintu investasi. Nah, ini juga menarik ya, dan tentu langsung menjadi kontroversi mengingat dalih-dalih investasi menjadi landasan atau acuan untuk seolah membuka pintu untuk industri miras ini ya. Ya, kita memaklumi lah bahwa pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Oleh karena itu adanya Undang-Undang Omnibus Law kemarin itu dalam rangka meningkatkan investasi dalam negeri, dan di mana kalau investasi itu akan melahirkan penyerapan tenaga kerja yang banyak, juga bisa memberikan nilai tambah dari pajak, ya, baik pajak industri maupun pajak pertambahan nilai. Tetapi ya kita berharap itu semua dari produk-produk yang memang tidak memberikan mudarat pada bangsa kita, pada masyarakat kita. Dan masyarakat kita itu ya seperti yang diketahui, orang tingkat pendidikannya juga rendah, ya, lalu juga tingkat penghasilannya rendah, banyak frustasi, jadi memungkinkan mereka untuk kontraproduktif dalam kehidupannya. Kira itu Nanda, ya. Baiknya deh, ini semakin menarik bicara tentang minuman beralkohol di tengah bagaimana kita bicara tentang budaya di tanah air, tentang minuman beralkohol sendiri, kita sudah punya pandangan tersendiri. Nah, ini juga menjadi catatan di segmen berikutnya akan kita bahas. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.